Halo Ibu Unai, kenalin aku Arli. Hai Ya, Arli. jadi hari ini aku mau ngajak Ibu Unai untuk ngobrol-ngobrol bareng nih Hmm. terkait hal yang berhubungan dengan pekerjaannya Ibu Unai dan juga terkait media relations kayak Hmm. gitu. Hmm. Tapi Hmm. sebelum itu aku boleh tanya sedikit mungkin ya gimana sih perjalanannya atau apa ya aktivitas hari ini yang lagi Ah, dilaksanain gitu sebelum datang ke sebelum sini. datang ke sini, Iya. aku tadi habis nganter anakku wall climbing di daerah FX itu. Ya, jadi tadi agak agak ini ya, agak trafficnya lumayan, jadi mungkin agak heavy ke sini. Iya. Oh Tapi ya aman mungkin kok. takutnya kurang terdengar. Mungkin nanti aku boleh izin minta untuk Ibu Unai suaranya lebih keras Oh, mungkin ya oke, iya. oke, boleh, boleh, Iya. boleh. Ya, ya, ya. Terus mungkin kalau misalkan kesibukan Ibu Unai bukan hari ini tapi belakangan ini apa aja? Gitu. Em, ngantor, terus udah gitu ya kehidupan sehari-hari ya paling nganter anakku wall climbing, kemudian paling apa namanya beberapa dinas sih, jadi udah lagi sering banyak dinas nih per hari ini gitu. Tapi ya so far antara juggling antara pekerjaan, kemudian kebetulan juga punya punya warung di daerah Cimahi gitu, jadi ya antara Cimahi kemudian ke Jakarta, terus kadang-kadang muter-muter lah gitu kemana-mana gitu. Cukup hektik ya Ibu. Iya lumayan, apalagi akhir tahun ya. Iya, udah menjelang akhir tahun. Iya. Oke, mungkin kita bisa masuk ke pertanyaan pertama nih tentang Iya. topik yang bakal kita bahas. Mungkin aku mau tanya tugas utama Ibu Unai sebagai manajer bisnis relationship enterprise IT di PT Pertamina. Oke. Um, Manager business relationship itu lebih banyak bicara, lebih banyak melakukan kegiatan untuk membantu digitalisasi yang ada di Pertamina, kemudian digital transformasi, kemudian membantu untuk melaksanakan event-event internal, kemudian kita juga membantu untuk mengkomunikasikan kebutuhan dari apa namanya dari pihak-pihak yang memang menginginkan support untuk dibuatkan aplikasi misalnya gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi kita coba mendefinisikan apa sih yang akan mereka apakah sih yang mereka inginkan, terus kita terjemahkan ke dalam satu dokumen gitu, kurang lebih seperti itu. Berarti kurang lebih juga apakah pekerjaan Ibu Unai ini berhubungan dengan media apa enggak Iya. kira-kira? Uh, Internally mungkin media internal ya, tapi kalau media tuh dalam arti media massa mungkin mungkin kita punya ininya lagi gitu ya. Tapi untuk beberapa apa namanya untuk beberapa kegiatan kita juga berhubungan dengan media massa. Tapi intinya adalah saya membantu untuk berkomunikasi untuk membantu teman-teman ini ya, kebutuhan fungsi khususnya untuk IT gitu ya. Kemudian saya juga membantu untuk mengkomunikasikan apa namanya digital transformasi yang ada di Pertamina, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk cara nih ada strategi untuk memastikan PT Pertamina dapat exposure yang positif gitu. Gimana sih cara dari Ibu Unai dan mungkin tim dari PT Oke, Pertamina sendiri? kita batasi hanya dalam konteks digital transformasi ya, karena bisa dibilang uh, apa namanya komunikasi di Pertamina itu banyak sekali gitu. Jadi yang namanya Pertamina itu kan ada end to end ya, ada kegiatan di hulu, upstream, kemudian ada di kilang, kemudian downstream gitu. Jadi bagaimana caranya kita mengolah minyak menjadi apa namanya menjadi produk-produk yang jadi gitu. Nah, kami di IT ini adalah supporting teknologi yang mendukung terlaksananya transaksi bisnis di Pertamina gitu. Nah, dalam konteks seperti itu kita batasi di digital transformasi. Nah, jadi digital transformasi itu mungkin lebih
kita mengkomunikasikannya itu banyak macamnya gitu. Jadi ada yang dari sisi pendekatannya itu dari sisi people, proses sama teknologi. Kalau dari sisi people berarti kita memberikan pemahaman, kemudian menyampaikan tentang mengkomunikasikan visi dan misi dari digital transformasi itu seperti apa gitu. Apa yang diinginkan, kita menjembatani apa yang diinginkan oleh direksi atau manajemen gitu, dan kita coba komunikasikan kepada pekerja-pekerja gitu dalam konteks seperti itu. Gitu. Kalau untuk prosesnya mungkin kita lebih banyak membantu dari sisi bagaimana membuat aturan-aturannya terkait digital transformasi dan sebagainya. Kalau teknologi ya jelas gitu, karena kita punya supporting, kita adalah supporting yang menjadi backbone atau menjadi tulang punggung untuk ininya ya, untuk teknologinya. Jadi ya kita kita menjadi peran kita cukup besar di situ. Tadi aku mau nanya nih, Ibu Unai sempat mention tentang digital transformasi kan, berarti kan akan ada inovasi, hal-hal yang dikembangkan seperti itu. Nah, untuk mengkomunikasikan hal tersebut itu apakah berhubungan dengan media atau enggak kayak gitu? Depends. Jadi ada media internal, ada media eksternal gitu. Jadi banyak hal yang kita lakukan. Kayak mungkin cerita dikit tahun lalu ya, kita punya satu kegiatan namanya Innovation Awards. Jadi kita meminta teman-teman IT untuk untuk memberikan atau menyumbangkan inovasinya, terus kita buatkan semacam perlombaan gitu ya. Nah dan kita memberikan penghargaan kepada yang terbaik gitu. Nah itu hasil-hasil tersebut biasanya kita informasikan kepada kepada internal. Nah, kemudian kita juga showcase-kan digital transformasi yang kita lakukan ke pihak eksternal. Jadi di tahun ini kita beberapa kali mengikuti kegiatan exhibition. Jadi ada digital dari BUMN, itu namanya ada komunitas namanya 4DG, Forum Digital BUMN. Nah itu kita membuat eksibisi di situ dan menunjukkan showcase-nya. Kemudian kita juga membuat showcase dalam kegiatan event Digital Expo. Itu kalau nggak salah bulan awal November kemarin gitu. Di awal November kemarin kita membuat kebetulan acaranya ada di salah satu mall di kota Casablanca kalau nggak salah. Nah, selama 2 hari kita men-showcase-kan digital transformasi yang sudah kita laksanakan gitu. Kurang lebih seperti itu. Berarti apakah turut mengundang seperti jurnalis, media seperti televisi swasta, nasional? Betul. Iya. Jadi pada saat pembukaan, kemudian ada keynote speaker, kemudian di depan kita mengundang jurnalis dan media itu, tapi tentu kita bekerja sama dengan teman-teman corporate secretary ya, karena secara umum atau secara keseluruhan yang menjadi orkestrator dan integrator untuk media komunikasi itu teman-teman di corporate secretary gitu. Mungkin langsung lanjut ke pembahasan selanjutnya nih, dengan pengalaman Ibu Unai yang udah lebih dari 5 tahun, boleh nggak sih disebutin proyek atau momen yang paling memuaskan atau paling menantang yang pernah dihadapi dalam menjalankan fungsi media relations? Menjalankan fungsi, ya semuanya pasti menarik dan menantang ya. Kalau dibilang menantang, menarik gitu. Kalau menurut kita sih menarik karena media relations itu terkait dengan branding, kemudian terkait juga dengan komunikasi, kemudian terkait juga dengan hubungan baik gitu. Jadi dengan itu bagaimana kita bisa memberikan pemahaman atau memberikan informasi-informasi yang bisa diterima oleh teman-teman jurnalis atau teman-teman media, dan mereka bisa menyampaikannya sesuai dengan harapan kita. Kurang lebih seperti itu. Banyak sih yang bisa seperti tadi kayak
Digital Expo gitu, forum digital 4DG gitu. Kemudian ada beberapa kegiatan lagi, biasanya kita juga memberikan membuatkan white paper gitu atau buku atau artikel yang kita kirimkan melalui Korsek untuk disampaikan ke luar. Ada juga kemarin kita coba membuat, kita juga sempat mengikuti award ya, namanya Top ICT Award. Nah itu juga salah satunya juga sudah itu juga media. Kalau misalnya ada media ya kita juga berkomunikasi dengan mereka. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Terus mungkin kalau dari Ibu Unai sendiri, gimana sih pendapatnya Ibu Unai dalam menilai perubahan dalam dinamika media dan bagaimana hal itu tuh mempengaruhi pendekatan antara PT Pertamina sendiri dalam pekerjaan media relation? Oke. Yang pasti sekarang media itu udah macam-macam ya. Yeah. Jadi media itu udah nggak tradisional lagi seperti TV gitu, kemudian koran dan sebagainya. Tapi sosial media sebenarnya yang jadi kekuatan utama gitu. Kalau menurut aku itu kayak dua sisi mata uang gitu ya, karena di satu sisi mungkin kita tidak perlu tidak memerlukan lagi jurnalis dalam tanda petik gitu ya, karena kita bisa langsung mengkomunikasikan apa yang kita inginkan melalui media-media yang sudah ada saat ini gitu, sosial media terutama gitu. Tapi bagaimanapun komunikasi atau mengkomunikasikan sesuatu itu tetap harus dikurasi gitu, tetap harus bagaimana caranya itu bisa disampaikan dengan baik dan diterima juga dengan baik gitu. Nah, itu yang menurut aku menjadi salah satu challenge-nya gitu. Jadi kalau seperti yang tadi aku bilang, kita membutuhkan karena kita perlu membranding diri kita sendiri, membuat atau menciptakan hubungan yang baik gitu, dan menyampaikan komunikasi yang bisa diterima dengan clear gitu, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin nextnya ada nggak sih kayak strategi unik yang Ibu Unai lakukan atau pendekatan khusus dalam berhubungan dengan rekan-rekan media? Terus gimana caranya Ibu Unai itu membangun dan memelihara hubungan tersebut baik dengan wartawan ataupun redakturnya sendiri? Saya bicara bukan berdasarkan apa yang menjadi job desk saya ya, karena kebetulan yang menjalankan itu mungkin teman-teman dari media relations di Pertamina gitu, di bawah under di corporate secretary gitu. Yang saya tahu teman-teman itu punya banyak ya itu tadi balik lagi membina hubungan baik gitu ya. Membina hubungan baik dengan apa? Jadi kadang-kadang ada beberapa event yang memang kita membuka informasi kepada mereka gitu. Misalnya kayak kunjungan ke kilang misalnya gitu, ke gas station gitu atau apa. Terus kalau misalnya ada event-event, kita memang mengundang teman-teman itu gitu. Jadi memang itu salah satu upaya kita untuk branding, meningkatkan hubungan, membuka hubungan baik dan menyampaikan komunikasi dengan jelas gitu, kurang lebih seperti itu. Mungkin nextnya itu kalau misalkan sebagai bisa dibilang kalau Ibu Unai salah satunya ada bagian untuk berfokus ke media relation, salah satu job desk-nya mungkin ya dari yang tadi telah disebutkan. Gimana sih Ibu Unai melihat peran jurnalis dalam membentuk citra publik suatu brand atau perusahaan? Dalam konteks jurnalisnya atau dalam konteks ininya? Dalam konteks perusahaannya? Peran jurnalisnya, jadi seberapa penting sih jurnalis ini dalam membentuk citra positif dari PT Pertamina misalnya? Yang masih itu tadi, kita punya 3 hal ya. Jadi gimana cara kita membranding dengan baik, bagaimana kita cara membina hubungan dengan baik, dan bagaimana caranya kita menyampaikan pesan yang bisa pesannya disampaikan, pesannya tersampaikan dengan clear gitu. Jadi kalau dengan jurnalis itu perannya sangat-sangat strategis lah, itu bisa dibilang sangat strategis karena intinya adalah perusahaan itu bermitra gitu dengan teman-teman jurnalis. Gitu.
Karena melalui teman-teman jurnalis lah kita bisa menyampaikan pesan-pesan korporasi dan dan apabila misalnya ada hal-hal yang sifatnya membutuhkan feedback dari korporasi, biasanya jurnalis juga menyampaikan gitu kan. Jadi kalau misalnya ada berita misalnya ada oil spill di Balikpapan misalnya gitu, biasanya jurnalis akan datang dulu ke kita apakah itu betul gitu, apakah ini memang Pertamina ataukah apa. Nah, dengan adanya komunikasi, dengan adanya hubungan baik dengan jurnalis, biasanya kita bisa lebih bisa diberikan keleluasan untuk menceritakan yang memang sudah memang yang terjadi, dan dengan dan hal itu juga mungkin akan dibantu oleh teman-teman jurnalis untuk memberikan berita yang lebih baik dan lebih clear gitu ya, kurang lebih seperti itu sih. Terus mungkin nextnya gimana cara Ibu Unai untuk menjembatani nih perbedaan perspektif antara perusahaan PT Pertamina sendiri mungkin ya dengan jurnalis yang meliput berita. Ya banyak hal sih yang bisa dilakukan. Yang paling penting adalah mengkomunikasikan pesannya dengan jelas dan terbuka gitu. Kenapa terbuka? Kalau misalnya ada hal-hal yang ditutup-tutupi juga nanti kan orang juga kan pasti malah jadi menimbulkan rumor di belakang gitu. Nah, jurnalis itu memberikan kita ruang untuk bersikap terbuka tersebut, karena dengan jurnalis kita bisa menceritakan bisa jadi ini kenapa gitu, why-nya apa gitu, terus kemudian next step-nya yang kita lakukan seperti apa. Jadi jurnalis memberikan membantu kita untuk bercerita, dan cerita itu bisa kita sampaikan, bisa dimuat di dalam media massa, dan pesannya bisa tersampaikan gitu. Mungkin aku mau tanya kayak apa bedanya sih menurut Ibu Unai kalau misalkan pesan-pesan yang mau disampaikan atau misal terkait klarifikasi sebuah krisis atau isu kayak gitu antara klarifikasi sendiri melalui sosial media yang tadi sempat disinggung dengan publikasi dari jurnalis atau wartawan. Seperti yang aku bilang, wartawan itu adalah mitra kita gitu ya. Jadi klarifikasi pasti dan krisis itu pasti akan ditangani oleh satu tim gitu. Di Pertamina sendiri kita ada timnya untuk mengatasi hal tersebut, dan seperti yang aku sampaikan tadi di fungsi corporate secretary gitu ya, lebih banyak seperti itu. Dan bisa dibilang itu tadi, jadi bisa dibilang jurnalis adalah mitra gitu. Jadi benar-benar teman kita gitu, teman korporat, teman dari perusahaan gitu, karena jurnalis lah yang akan menjadi yang menjadi bisa dibilang pengawas dalam tanda petik apa yang sudah dilakukan oleh korporasi, dan menjadi orang yang bisa menjembatani korporasi dengan dengan masyarakat, kurang lebih seperti itu. Tapi so far dari mungkin feedback bisa dibilang masyarakat atau halayak gitu ya, lebih banyak feedback positif dari publikasi yang dilakukan mandiri melalui sosial media atau feedback dari jurnalis atau wartawan seperti itu? 50-50 sih, karena memang media sosial juga Pertamina juga memiliki tim yang mengelola media sosial gitu. Kemudian di sisi lain Pertamina juga memang memberikan bermitra dengan teman-teman jurnalis gitu, sehingga itu memberikan kekuatan juga gitu buat kita gitu dalam mengkomunikasikan pesan-pesan kepada halayak. Mungkin nextnya terkait komunikasi dengan media nih, gimana cara Ibu Unai memastikan komunikasi dengan media itu efektif? Terus apakah ada prinsip tertentu yang diikuti atau peraturan tertentu yang menjadi hal sakot kayak gitu?
saya pernah diajarin oleh atasan saya gitu ya. Jadi ada komunikasi atau komunikasi itu ada dua hal. Jadi ada komunikasi yang terbuka, kemudian ada komunikasi yang tertutup. Komunikasi terbuka itu dia bilang disebutkan namanya bikini communication gitu. Jadi semua terbuka. Gitu. Sementara kalau yang tertutup itu hijabi communication gitu. Itu biasanya hal-hal yang memang perlu diketahui oleh yang perlu diketahui oleh halayak, dan kemudian memang sesuatu hal yang menjadi prestasi dari perusahaan yang patut untuk disampaikan kepada halayak itu menjadi konsumsi publik gitu. Tapi tentu saja kalau misalnya yang sifatnya keputusan strategik misalnya gitu, yang menyangkut masa depan perusahaan, itu kan bukan sesuatu yang perlu dikeluarkan ya gitu, karena itu kan memang menjadi strategi perusahaan untuk maju dan sustain gitu. Nah, hal seperti itu yang mungkin secara umumnya seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya kegiatan CSR, kemudian kegiatan seperti tadi kan ada kegiatan ekoran ya, Pertamina ekoran, itu kita akan menyampaikan itu kepada halayak publik gitu. Tapi kalau misalnya hal-hal yang sifatnya strategis, karena itu juga merupakan hal-hal yang sensitif, sepertinya itu menjadi hal yang bukan halayak publik gitu, bukan informasi itu. Berarti lebih ke bagaimana strategi untuk mempartisi apa yang bisa dikeluarkan dan apa yang harus memang disimpan oleh perusahaan. Betul. Dan itu pun juga buat pekerja itu juga menjadi salah satu hal yang sudah dipahami gitu. Jadi apa-apa yang menjadi informasi untuk halayak itu boleh ditampilkan di sosial media atau di mana. Tapi kalau yang sifatnya pekerjaan yang memang tidak bisa dipublis itu menjadi ini. Dan setiap pekerja juga punya berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan perusahaan. Jadi itu sudah menjadi salah satu komitmen dari perusahaan kita. Mungkin nextnya apa sih langkah-langkah konkret nih yang diambil Ibu Unai atau tim untuk menjaga hubungan positif dengan wartawan atau media outlet? Saya tuh lebih banyak saya lebih banyak menjalankan komunikasi melalui sosial media sebenarnya. Kalau khusus untuk di business relationship gitu, karena mungkin konsumsinya lebih banyak di internal gitu ya. Tapi ada juga yang eksternal seperti tadi showcase digital transformasi gitu. Nah, kalau dari sisi media sendiri biasanya saya menyerahkan kepada teman-teman di media relations yang berada di bawah fungsi corporate secretary. Yang saya tahu dari fungsi corporate secretary biasanya mereka memang punya cara-cara khusus lah gitu untuk komunikasi eksternal dan internal tersebut gitu, which is biasanya ya menjalankan hubungan baik dan memberikan informasi secara reguler gitu kepada teman-teman gitu melalui conference atau konferensi pers atau apapun itu. Dan biasanya juga ada kunjungan ke editor atau kepala pemimpin redaksi gitu ya, untuk menyampaikan informasi-informasi terbaru tentang Pertamina, kurang lebih seperti itu. Tapi untuk perihal tersebut yang dilakukan oleh media relation atau yang under corporate secretary-nya sendiri, apakah pembahasannya hanyalah secara general atau mencakup hal-hal yang dibawa di departemen business relationship tadi? It depends, karena di media relations, karena Pertamina itu sangat kompleks ya, bisa dibilang. Jadi apa yang dibawa itu biasanya adalah hal yang saat ini lagi hangat diperbincangkan gitu. Jadi kalau di business relationship, karena kita mengelola
digital transformasi gitu. Jadi ya biasanya yang dibawa oleh teman-teman itu adalah digital transformasinya gitu. Berarti apakah yang diberikan perusahaan untuk terkait media relationship ini tuh bergantung dengan tren yang sedang hangat, atau memang ya sudah apa yang sedang dikembangkan oleh PT Pertamina bisa disampaikan seperti itu? Apakah harus menyesuaikan dengan tren atau tidak? It depends, lagi-lagi depends. Jadi tapi mungkin most likely lebih ke tren ya. Gitu. Jadi misalnya khalayak tuh lagi seneng memperhatikan apa sih di Pertamina misalnya gitu. Kayak contoh nih masih dalam konteks di digital transformasi ya. Jadi Pertamina kan punya My Pertamina gitu. Ada satu aplikasi di apa namanya di iOS ataupun di Android namanya My Pertamina. Nah di My Pertamina itu kita memberikan di situ kan ada layanan misalnya gitu ya. Kalau misalnya mau beli BBM lewat My Pertamina itu nanti mendapatkan keuntungan-keuntungan khusus kurang lebih seperti itu. Nah jadi ya pada saat itu mungkin kita akan memboost up informasi tentang My Pertamina gitu. My Pertamina itu bagus loh, bisa dipakai buat teman-teman masyarakat, masyarakat bisa dipakai buat teman-teman, bisa dipakai sama jurnalis misalnya gitu. Kalau misalnya sudah dipakai nanti kalian bisa dapat apa misalnya gitu, bisa keuntungannya cukup banyak misalnya gitu, kayak pembelian, kemudian bisa beli merchandise-nya F1 misalnya gitu, atau bisa mendapatkan diskon dari Bright Cafe misalnya seperti itu. Berarti so far yang mungkin yang bisa aku simpulkan, kalau misalkan belakangan ini lebih ke mengedepankan publikasi atau memberikan informasi terkait benefit-benefit yang bisa didapatkan oleh khalayak dari Pertamina sendiri ya? Iya, betul. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin aku mau nanya nextnya itu, kalau seberapa penting sih peran media relation bagi PT Pertamina ketika berada dalam situasi krisis atau manajemen isu seperti itu? Oh iya, sangat penting lah. Karena itu part of the team lah gitu, part of the team. Jadi kalau ada manajemen of crisis biasanya teman-teman dari operasional akan hadir, kemudian teman-teman dari media relation akan hadir, karena teman-teman itulah yang menjadi garda depan untuk memberikan informasi kepada dalam hal ini jurnalis ya, dan teman-teman halayak ramai gitu, kurang lebih seperti itu. Kalau di Pertamina sendiri, setiap departemen apakah ada media relationnya khusus yang seperti mewakili, kan mungkin diatasi oleh media relation yang dibawahi oleh corporate secretary, tapi di departemen seperti business relationship apa ada? Enggak ada. Jadi kalau media relationship itu kami kan punya holding subholding ya. Jadi ada holding Pertamina dan ada anak perusahaannya. Biasanya di anak perusahaan ada media relations gitu, dan berkoordinasi dengan teman-teman media relation yang di holding. Gitu. Kalau saya sih mungkin terlalu nggak banyak, karena kami masih bergabung di holding gitu. Jadi kami akan ngobrol ke teman-teman media. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir dari aku untuk hari ini. Gimana sih Ibu Unai melihat peran media relation berkembang dalam era digital dan media sosial? Apakah ada tantangan khusus yang dihadapi atau strategi yang ditetapkan agar tetap relevan gitu? Pertanyaannya ini ya, menarik ya pertanyaannya. Kalau ya bisa dibilang sekarang media relation itu, kalau dulu mungkin media relation itu bisa mengkonten media-media massa gitu ya, mengkonten dalam arti bagus gitu ya, karena artinya kita bisa membuka hubungan baik dengan media-media yang memang saat ini sudah established gitu ya, seperti koran, majalah dan sebagainya gitu. Tapi sekarang dengan adanya media massa ini ada beberapa hal yang mungkin perlu dijaga gitu. Mungkin kita bisa langsung ke closing statement dari Ibu Unai sendiri terkait pembahasan kita hari ini. Pembahasannya menarik. Satu hal yang mungkin pengen aku sampaikan kepada teman-teman, ini kan teman-teman Vkom semua ya? Iya, betul. Saya juga kebetulan lulusan komunikasi, tapi kemudian
saya dan beberapa teman saya juga berkembang gitu. Jadi komunikasi itu tidak hanya media relation dan ini apa namanya yang mungkin diketahui sekarang gitu, tapi banyak apa namanya banyak fungsi-fungsi atau apa pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan komunikasi gitu. Jadi ya dan media relation ini menurut saya menjadi salah satu ilmu yang sangat penting buat kalian untuk dikuasai gitu, kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Unai untuk hari ini. Terima kasih juga udah bersedia untuk datang, untuk Ya, mohon aku maaf ya terlambat wawancari. ini. Iya, nggak apa-apa Ibu. Aku juga mewakili teman-teman mau mengucapkan makasih banyak. Ya. Udah ini pertemuan kedua kita Iya. setelah kemarin terkait manajemen krisis mungkin ya, Iya. kalau nggak salah. Oke. kayak gitu. Mungkin sekian untuk hari ini. Terima kasih Ibu Unai. Makasih sama-sama. Makasih teman-teman.